Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ucapkan selamat datang kepada peserta belajar Madiyu dari SD Negeri 3 Samuraya. Islam pertama di Aceh, di Indonesia, dan di Asia Tenggara. Terdapat 24 sultan yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Semuanya ada 24. Namun di sini yang sudah ditemukan 18 sultan. Sultan yang pertama itu ada Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih ini merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Makamnya itu ada di Gampung Beringen, Samudra, Aceh Utara. Nah, dalam inskripsi batu nisan Sultan Al-Malik As-Salih, di situ menjelaskan bahwasanya Sultan Al-Malik As-Salih merupakan sosok raja yang memiliki sifat yang adil dan juga bertakwa kepada Allah, ya. Yang kedua ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Makamnya itu bersebelahan dengan makam Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan ketiga itu seharusnya ada Sultan Ahmad. Sultan ketiga Sultan Kenapa di sini langsung Sultan Zainal Abidin? Karena batu nisan dari Sultan Ahmad itu belum ditemukan. Tapi yang jelas Sultan ketiga itu adalah Sultan Ahmad. Siapa Sultan ketiga? Sultan Yang keempat barulah Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini merupakan raja yang paling lama memerintah. Dia ini memerintah sekitar 50 tahun. Dan puncak kejayaan dari kerajaan Samudra Pasai itu ada pada masa Kesultanan Zainal Abidin, ya. Selanjutnya Malikah Nahrasyah. Malikah Nahrasyah ini merupakan satu-satunya wanita, merupakan satu-satunya perempuan yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai, ya, satu-satunya wanita. Jadi kita memiliki 23 sultan dan kita memiliki 1 orang sultanah. Jadi yang teman-teman lihat di depan ini bukanlah benda asli, melainkan benda tiruan. Di tengah ini ada replika nisan marmer dari Sadrul Akabir, sedangkan di sebelah kiri Siti Rahiman. Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad, ya. Di mana itu Baghdad? Di Irak, ya. Kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Kenapa dia memilih Samudra Pasai? Karena pada masa itu kemegahan dari kerajaan Samudra Pasai ini terdengar sampai seluruh penjuru dunia. Sedangkan di sebelah kanan ini ada replika nisan marmer dari Naina Husamuddin.
Nainah Husamuddin ini merupakan seorang ulama besar dari Persia. Dari mana Kak kita tahu dia dari Persia? Kita lihat dari batu nisannya ini terdapat syair-syair yang menggunakan bahasa Persia. Akan melihat koleksi numismatika. Yang menjadi koleksi numismatika di sini ada koleksi mata uang. Terdapat dua jenis koleksi mata uang yang menjadi alat tukar resmi Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham, ya. Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham ini pertama kali digunakan pada masa Kesultanan Malik Az-Zahir. Sedangkan pada masa Kesultanan Malik As-Salih kita masih menggunakan metode barter. Sedangkan di sebelah kiri ini ada keh namanya. Keh ini juga alat tukar resmi Kerajaan Samudra Pasai. Keh ini terbuat dari timah hitam dan timah putih. Selanjutnya di sini ada koleksi fragmen keramik. Fragmen keramik ini merupakan koleksi pecahan-pecahan keramik, ya. Kenapa di sini kita ada koleksi keramik? Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, kita tadi ada proses barter. Jadi ketika melakukan jual beli dengan bangsa Tiongkok, melakukan transaksi dengan bangsa Tiongkok, mereka itu menukarkan dengan keramik-keramik Cina, dengan porselen-porselen Tiongkok pada masa itu, ya. Jadi tidak heran kenapa di sini kita ada keram. Masuki ke ruangan perhiasan. Diperhatikan. Perhiasan yang paling depan itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Pada abad tersebut, orang-orang masih menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan. Ada manik-manik getah damar, batu mulia, batu karnelian, gelang cetiar, ya. Sedangkan kiri dan kanan ini perhiasan yang digunakan pada abad 16. Pada abad tersebut orang-orang sudah memakai emas. Di situ yang pertama kita ada koleksi prik-prik. Pernah dengar prik-prik? Prik-prik itu merupakan koleksi anting, kerabu atau liontin kalung. Kenapa dinamakan prik-prik? Karena ketika kita berlari bunyinya seperti prik-prik. Apa itu ruangan bibliografi? Bibliografi ini merupakan sebuah ruangan yang difungsikan untuk menyimpan naskah-naskah kuno. Atau naskah-naskah kuno itu sering kita sebut sebagai manuskrip. Apa namanya? Manuskrip. Oke. Nah, kita lihat yang pertama di tahun 1346. Di sini ada sebuah replika catatan yang ditulis oleh seorang penjelajah yang bernama Ibnu Batutah. Siapa namanya? Yaitu sebuah karya dari ulama bahasa Aceh yang saham yang nama beliau adalah Mahdi Jalaluddin Al-Hashimi. Kemudian di bagian dua ada tulisan. Untuk koleksi yang selanjutnya di sini ada alat musik tradisional. Ini merupakan alat musik yang pernah digunakan oleh orang atau pendahulu kita zaman dahulu. Coba perhatikan di sana ada tapang musik yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ada cara cengkeh. Kemudian di sini juga ada seruling tayung, yaitu alat musik tiup. Ini merupakan alat musik tiup layaknya trompet atau seruling. Kemudian di sini juga ada gendang, alat musik tiup. Selanjutnya ada alat gendang. Dan yang terakhir ini adalah rangkaian pasir. Ini merupakan yang besar ketimbang dari musik. Rangkaian pasir ini sekarang sudah bersertifikasi nasional. Artinya apa? Ini sudah menjadi alat musik ciri khas daripada Kabupaten Aceh Utara. Sama halnya seperti cewek. Yang kedua adalah jerami, berfungsi untuk menyimpan air minum, disebut dengan jerami. Selanjutnya ada penyumbang. Perhatikan, di sini ada penyumbang. Berfungsi untuk menaruh air juga saat ritual ada pesinju.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Adalah menulis nama koleksi. Kakak kasih waktu 5 detik. Dalam hitungan ke-1 semua diangkat papannya. Ya, misalkan kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Semua kelompok harus angkat jawaban. Ya. Nah, misalkan kalian dalam hitungan ketiga sudah ada jawaban, sudah menulis jawaban. Jangan diangkat dulu. Tunggu hitungan ke-1. Tapi kalau kalian telat mengangkat jawabannya, maka akan didiskualifikasi. Jadi di hitungan ke-1 sudah diangkat semua ya. Oke? Sudah siap untuk bermain? Semangat pagi! Pagi! Masih belum semangat ya cewek-ceweknya. Semangat pagi! Kelompok 1 masih lemas sekali kayak gini. Ke depan semuanya. Semangat pagi! Sekali lagi harus lebih kencang. Semangat pagi! Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak SDN 3 Samudra. Baik. Soal pertama. Apakah nama koleksi berikut ini? Oke, langsung jalan ke belakang Bang Fikar. Diskusi sama kawannya. Catatannya dibuka, dilihat lagi. Di sini kita juga bakal tahu ya kelompok mana yang tidak ada catatan, yang tidak mencatat di bawah tadi. Tadi kakak udah wanti-wanti kan, catat poin-poin penting. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat semuanya. Kelompok 3 kita diskualifikasi karena tidak mengangkat. Kelompok 1 menjawab gendang, kelompok 2 menjawab gendang, 3 menjawab gendang, dan kelompok 5 ya. Kelompok 1, 2, 4, 5 menjawab gendang. Apakah nama koleksi tersebut gendang? Apakah ini gendang? Gak ada jawaban, berarti gak yakin sama jawabannya. Apakah ini gendang? Gendang itu apa? Termasuk koleksi? Jadi jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah gendang. 100 poin untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5. Oke, sekarang kita sudah ada juaranya. Juara 1, kita di sini ada 2 grup dengan perolehan nilai 900 poin diraih oleh kelompok 2 dan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Juara 2 dengan perolehan nilai 800 poin diraih oleh kelompok 4. Dan juara 3 dengan perolehan nilai 500 poin diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyidna. Saya bersekolah di SDN 3 Samudra. Perasaan saya di sini senang karena saya bisa belajar dan melihat sejarah pahlawan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk belajar di sini. Semoga ke depan bisa
bisa saya undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberi umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkunjung ke museum yang berada di Samudra Pasai ini, yaitu di tepatnya di Kampung Beringin, Pak ya. Kemudian selawat beriring salam, tak lupa pula kita saling sajikan kebangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah anak-anak kami, ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laras, juga pimpinan museum ini yang menerima kami di museum ini, sehingga anak kami, yaitu anak siswa SD Negeri 3 Samudra, hari ini sudah dapat berkunjung ke museum ini dan memberi kesempatan kepada kami, yaitu untuk mengenal beberapa sejarah yang ada di Aceh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.